Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cek dulu suara saya kedengeran atau tidak ini. Suara saya kedengeran atau tidak? Halo, Antari, ada Randy, ada Mas Bayu, ada Rehan, ada Mas Ken. Hai Mas Ken, ulang tahun ya kemarin ya. Selamat ulang tahun. Hadiahnya itu adik bayi ya. Oke. Kemudian sebentar saya lihat dulu siapa yang kedengaran. Kedengaran ya suaranya ya. Oke. Tarik. Kemudian sebentar saya turun dulu ke bawah. Tadi ada Mas Bayu, ada Setiadi, Ragi Kavel, Ronald Hutauruk, Raihan ya, ada Mbak Dian nih ya. Selamat siang Mbak Dian. Oke, Wibra Wibawa, Mas Arif masuk ke itu ya Mas. Saya ini, Mas masuk, Mas Arifnya saya minta bantu request dulu Mas dari sana biar kita di-approve di sini. Hari ini kita akan bincang-bincang, ngobrol tentang public speaking di tengah pandemi. Nah, jadi kita hari ini speak from home ya, dari rumah kita bicara. Mas Arif diulang lagi, Mas Arif masuk ke itu, masuk ke keluar dulu, nanti masuk lagi dan request untuk bergabung. Mas Arif, hari ini saya akan ngobrol bersama Mas Arif Bakri. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menghadapi masa pandemi ini, di mana kita harus belajar, harus bekerja, harus melakukan aktivitas, berinteraksi di rumah, dan kita harus bicara. Nah, bagaimana menyiasati, bagaimana menyikapi hari-hari kita di tengah suasana yang kita harus berkurung di rumah. Mas Ari boleh diulang lagi Mas? Saya mau Mas Arif. Nah, udah. Saya udah invite. Selamat siang semua. Tim Pos Gultom. Hai. Mas Arif, bagaimana ini udah 72 hari berkurung. 72 hari nggak terasa loh. Ini di halaman, ini ada halaman rumah ini. Itu sih halaman rumah. Anggap aja kayak di kebun raya. Karena melihat dinding rumah, dinding kamar itu kalau saya live atau saya kasih webinar atau mengajar itu kan dinding kamar dulu ya dilihat ya. Saya hari ini kayak gini ya, kayak gini kalau ya. ya iya gini kan kayak di hutan nih kan. Rasa nggak di hutan ya teman-teman semua ya kayak di hutan ya. Ada Rino Tapi itu, anginnya ada banyak di sana. Rino. Kenapa Mas? Halo, Ri. Anginnya banyak ya. Anginnya banyak, iya. Tapi bawa kipas sih, tetap bawa kipas ini di sini. Kalau kepanasan, kalau Ada kepanasan, Rino, ada Lamser, Wih, Lamser, ada Lamser. Yuan, ada Ada Yuan, dari Mas Ken juga ya. ada Mas Oke. Ken, iya. Mas Ken kemarin ulang tahun tuh Mas Arif. Reunian, iya. Kita Iya, reunian reunian. sama Mbak Nila nih. Terus ada Erik. Oke. Iya. Nah, Mas Arif, saya total di rumah ini Aduh, benar-benar hai di Mas. rumah Mas itu Ken, hai Mas. Erik Erik Bo, Arni. Hai Arni, wah dari Bogor. Lagi bikin lupis dia tuh. Dia Itu sekarang lagi bikin susahnya quiz. kuliner Boleh dia di, mantap. boleh dipromoin dong. Nah, itu adalah program dari teman-teman senang bicara. Nanti kita bicarakan itu ya. Bagaimana kita mendukung rekan-rekan kita, saling saling support, mengatasi, menghadapi suasana suasana apa ya? Suasana. Kalau ngomong soal pandemi kayaknya hati itu kayak Enggak. sedih ya. Iya, suasana di rumah aja. Iya. Total saya itu udah 62 hari di rumah loh Mas. Total, nggak keluar sama sekali ya. Ada yang kalau dihitung ada keluar sebentar paling ke apotik, kemudian manasin mobil ya, manasin mobil muter-muter tipis lah keliling luar sedikit gitu ya. Ya suasana itu paling cuma sejam, tapi saya berkurung di rumah, berkurung banget. Nggak berani keluar apa-apa itu ya Oh, beli online ya paling abang-abang sayur lewat di depan rumah.
Nah, ini menarik nih. Bulan lalu kita diskusi dengan Mbak Lisda itu bagaimana murid-murid dan guru menyikapi suasana pandemi ini. Bagaimana mereka belajar dari rumah yang awalnya kagok dulu, shock, orang tuanya Iya, iya. emosi, anaknya marah. Bagaimana mereka menyikapi harus belajar lewat WhatsApp grup dan ternyata bisa dijalani sih di tengah-tengah. Awalnya shock dulu, kemudian minggu berikutnya mulai dirasa bisa, minggu ketiga mulai dapat nih setelahnya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana nih menyikapi bagi karyawan yang work from home. Kemarin kan sekolah Iya. ya, school from home. Kalau sekarang work from home. Dan Mas Ariel sendiri kan sebenarnya masih on off gitu kan ya, masih masuk kantor, bener ya? Kalau masuk kantor hanya untuk yang urgent aja, tapi kalau untuk daily activity, kalau untuk daily activity kantor sih dari rumah Mm-mm. semua, jadi meeting juga di rumah, kemudian Dari rumah. pekerjaan dari rumah juga, bahkan mungkin hampir sama dengan banyak dari mereka yang beraktivitas itu rata-rata bilang kalau kerja dari rumah atau work from home ini lebih dalam tanda petik ya lebih berat gitu, karena eh, restingnya malah hampir nggak ada, sama aja pasti tetap lebih malam. Iya, iya. Saya juga pernah ceritain temen. Eh, nanti kita teleponan jam 8 boleh ya Nila? Loh, kenapa jam 8 malam sekali? Gue masih kerja katanya. Ah serius gitu loh. Ya ampun. Masih Memang kerja sampai masih jam. tadi malam juga kan kita Heeh. kita chat yang Pak ya, tadi malam masih kerja juga jam segitu, jam 9 gitu, karena memang ada kadang-kadang ada deadline yang belum selesai dan harus harus di, apa harus dikerjakan, jadi mau nggak mau memang harus bekerja. Iya. Hitungannya memang nggak ada lembur ya sekarang ya, agak susah kalau hitungan lembur. Apa yang mau dihitung lembur ya? Tapi nggak tahu masing-masing kantor mungkin ada perbedaan, jadi pasti ada semacam aturan yang buat mereka berlainan satu dengan yang lain ya kan, Oh, kalau untuk iya, iya. memberikan Iya, vaksin iya. tetap jalan gitu. Nah, itu fleksibel untuk masing-masing kantor menerapkan apa kebijakannya mereka ya. Iya. Kalau di kantor kami Eh, sampai absen 3 kali loh, apa? sampai absen 3 kali, harus 3 kali absen. Absennya pakai apa itu? Absennya pakai WhatsApp, share location aja. Oh, Sherlock gitu ya. Saya hadir gitu, bahwa saya di rumah gitu. Kemudian Ya, jam betul. siang ada lagi. Sebetulnya Oh. jadi membuat bagus kita untuk nggak sering-sering keluar rumah ya. Jadi Iya, kita tetap sebenarnya dikit ya. oleh deadline, kemudian Mm, mm, kita juga tetap bekerja, jadi sama aja sih. Kalau itu kan hampir hampir apa ya, mostly di rumah sebenarnya ya. Tapi ketika harus hadir ke kantor, nah bagaimana? Itu kan rocker nih, rombongan kereta nih, gimana caranya gitu loh. Kenapa kalau bawa Iya, kendaraan kan jauh sekali gitu kan, kereta adalah eh, cara yang paling terbaik ya untuk jarak Depok ke Bintaro itu kan ya. iya, Bagaimana iya. itu Mas? Jadi ya kalau itu ya rata-rata mungkin sekarang sih udah lebih banyak memahami dan mengikuti aturan ya kan, harus bawa peralatan perang sendiri gitu ya, bawa Mm, mm, mm. misalnya bawa tisu basah gitu, bawa hand Oh iya iya sanitizer sanitizer gitu iya ya, iya yang kecil-kecil gitu, peralatan bawa perang gitu ya masker, peralatan perang ya gitu harus ya. bawa seperti itu, tetap dibawa. Kemudian kalau untuk kendaraan umum sekarang kan dibagi-bagi, satu seat, kemudian dikosongkan satu seat, dikosongkan satu seat, dikosongkan, nah itu yang terjadi. Kemudian kita harus menggunakan Hmm, kendaraan apapun sih sebetulnya untuk kita ditembak dulu nggak gitu. sebelum naik? Ditembak. Iya, iya, Hmm, tembak sebelum naik, kemudian di kantor ditembak lagi gitu. Sampai kemarin ampun Pak, kebiasaan saya masuk gitu dulu ampun gitu. Pak, saya nggak salah Pak, saya rakyat biasa Pak, jangan ditembak Pak. Tapi ada yang lucu mbak, jadi kemarin Heeh. sempat hypermarket untuk belanja gitu ya, seperti bulan yang lalu gitu, karena tujuan mau belanja lupa kalau harus nembak, jadi main aja naik eskalator, kemudian pas mau lewat maaf Mas, kok iya lupa. Saking terbiasa ya, saking udah kebiasaan gitu. Saya belum, aku kalau gue sih belum ngerasain sih Mas ditembak karena ya Nembak belum, masih belum ditembak yang mungkin lain cari ada ya, tempat aja. ditembak yang lain lain Tapi lagi kalau judulnya kalau itu. Manila sendiri gimana kan, nggak keluar beberapa lama ini
rumah gitu ya. Iya. Supaya tetap merasakan suasana luar tuh gimana selain dari berita sosial media. Ya, kalau secara optimisnya ya Mas, optimisnya gue tuh mencari cara supaya setiap hari itu minimal stabil dulu deh emosi gitu ya. Tapi kalau bicara apa adanya itu up and down loh. Karena gini, kalau secara pekerjaan kan gue 2 tahun terakhir ini kan sudah dari rumah sebenarnya bekerja ya. Tapi ada dalam 1 minggu itu keluar keluar rumah 2 atau 3 hari untuk mengajar, untuk networking sama mitra atau sama kawan, atau untuk bekerja di lain tempat bukan di rumah gitu ya. Nah itu yang terasa sekali. Bagaimana rasanya pengen keluar tapi gue nggak berani gitu kan. Kemudian harus di rumah, meja itu lagi yang dipakai untuk kerja gitu kan. Ada kejenuhan sih. Udah 60 hari loh Mas, 60 hari. Ada perbedaan nggak antara WFA yang sudah lama dilakukan sama WFA ketika pandemi itu? Secara pekerjaan sebenarnya PR banyak sebenarnya. PR untuk senang bicara kan banyak banget ya pendingannya gitu ya. Cuma gini Mas, mungkin karena tanpa disadari emosi itu bermain ya. Itu ngantuk, lelah gitu biasanya. Nah, kalau lagi ngantuk ya sudah, biasanya kan kalau lagi agak, misalnya kalau lagi kerja agak jengah sedikit, ya udah ngobrol misalnya dengan teman atau apa gitu, atau keluar cari kafe atau ke perpustakaan, adalah interaksi dengan orang gitu. Sekarang kan ya, nah saya tuh rajin tiap hari itu minimal menelpon menghubungi 3 orang Mas. Gitu Itu yang caranya membalancing. Iya. bertelepon Uh, saya ada biasa. yang by telepon, mengobrol, cerita Ya. sejam, kadang 2 jam gitu ya, kadang 1/2 jam, tergantung waktu kami. Kemudian atau WhatsApp. Tapi saya upayakan sehari itu saya nelfon 2 atau 3 orang. Itu Oke. ngebantu banget Mas. Kenapa? Karena secara keberadaan kita kan berjarak banget nih sama kehidupan sosial kita. Tapi saya nggak mau distance juga hubungan sosial kita. Saya pengennya tetap connected dengan sosial itu loh Mas. Itu yang saya jaga. Tetap interaksi, tetap ngobrol. Nah dari cerita itu macam-macam itu ceritanya. Ada yang cerita kondisi keadaan kita masing-masing, kemudian curhat lah. Gimana ya, gue pengen mie ayam tuh gak sih? Gue pengen gorengan, gue pengen, Iya benar, pengen kadang-kadang kita tuh yang ketoprak harus gitu. ada gitu, ada yang hilang kan gitu kan, sama Iya. kayak waktu gadget merebak gitu ya, gadget Uh-uh. belum jauh dan didekatkan jauh. Sebenarnya pandemi ini juga gitu ya, mendekatkan yang jauh karena kita harus komunikasi secara langsung, jadi akhirnya Suaranya Mas Arief kurang jelas nih. Coba speakernya kali. Oh, dekat ya. gini ya. Uh-uh. Oke, jadi Benar. mendekatkan yang jauh sama menjauhkan yang dekat gitu. Oh iya, betul, betul, betul. Akhirnya ya kan kita berjarak gitu ya, social distancing Iya. sama aja sih sebetulnya. Cuma ya masing-masing memang punya porsi sendiri. Kalau untuk berkomunikasi memang jadi ada kendala yang banyak karena memang terjadi misalnya miscommunication. Banyak sekali yang terjadi sehingga pada kenyataannya hasilnya itu mungkin akan lama sampai Iya, ini dalam benar-benar. pekerjaan Benar. mereka. Karena meetingnya kan Iya. nggak face to face gitu ya. Ini kan meetingnya adalah uh, meeting yang virtual gitu ya. Jadi agak sulit Iya. menyamakan Satu pendapat tuh agak sulit. satu topik biasanya 1/2 jam cukup. Ini malah jadi 1,5 jam gitu ya, karena harus tektokan itu ya. Kadang-kadang ya kan kita menggunakan platformnya banyak ya, ada Google Hangouts, ada Google Meet, ada Google Classroom, ada Microsoft Teams, yang paling populer adalah Zoom gitu. Iya. Ketika masing-masing menggunakan itu ya pasti ada masa di mana apakah itu kemudian menjadi efektif atau enggak. Kalau kita one on one meeting atau barangkali face to face meeting itu akan lebih banyak dapat feel-nya sih sebetulnya. Apalagi kalau di aplikasi itu kan banyak yang ini mbak, yang muka nggak ditampilin gitu, hanya namanya aja, Iya, atau benar. pakai profile picture gitu, sehingga kita juga nggak ngelihat gimana facial expression orangnya kayak gimana, marah atau Oh enggak. iya benar, iya. Jadi Nah, kekurangan komunikasi seperti iya itu. iya. Gestur aspek ya. Gestur.
Kemudian suara juga kan, suara tidak begitu, kurang begitu jelas kan. Iya, suara Gitu. nggak begitu jelas. Ini kayak gini ya, Iya. harus menggunakan ya peralatan yang mumpuni, ya kita nggak bisa juga seperti itu kan. Karena tidak semua orang punya alat yang mumpuni. Kemudian gadget masing-masing juga kan berbeda gitu, beda kualitasnya. Iya. Jadi nggak bisa dikatakan. Yang terakhir adalah yang paling parah biasanya adalah karena effortnya sekarang lebih tinggi lagi, Mbak Nila. Masing-masing orang harus menyiapkan dalam tanda kutip paket data kalau mereka nggak berlangganan dulu. Iya, Nah iya, itu yang benar-benar. PR. Itu PR banget. Paket data, iya. Itu sekali akses Zoom dalam waktu 1 jam, 1 giga kalau nggak salah ya, habis ya. Itu Giga habis. kalau sempat habis pulsa, Jadi teman-teman ya kuota. teman-teman siswa gitu ya, yang belajar agak-agak susah tuh kalau dapat kuota yang cuma sebentar gitu. Tapi beruntung pemerintah juga yang alhamdulillah sudah mempersiapkan itu, sehingga pada kenyataannya ada juga kelas-kelas untuk belajar ya kalau untuk siswa-siswa yang itu kan mereka dari Suara Mas Arif patah-patah lagi nih, suara Mas ya, Arif. misalnya Oke. dari kalau untuk belajar dari Silakan. TVRI misalnya, kemudian juga dari beberapa provider ya, misalnya contohnya disebutin aja, misalnya dari Telkomsel, kemudian dari Indosat, mereka bikin program khusus, kemudian dipaketin, kemudian buat belajar. Itu juga bagus sih. Oh ya, Cuma iya kan benar. kembali lagi ya ke tidak semua orang sama. Iya. Ada yang kemarin kita bahas tentang belajar murid dan guru gitu ya. Ada kejadian si guru menunggu kok muridnya nggak submit ya materi yang diminta gitu ya. Kenapa Oke. ini udah melewati jamnya gitu. Itu awal-awal yang masih dalam kondisi shock ya. Ini kenapa ini muridnya? Akhirnya si guru inisiatif menghubungi orang tua muridnya. Kemudian ternyata apa Mas? Bu, tunggu dulu ya Bu, HP-nya gantian sama adiknya. Iya Satu betul, setuju itu satu juga. HP satu HP dipakai buat 3 orang anak. Ya, Iya. bagi keluarga yang mampu punya masing-masing, itu mungkin tidak akan jadi masalah. Kuota pun juga bisa jadi. Nah, ternyata ada hal seperti itu, Mas. Nanti dulu ya gantian ya Bu, minta maaf kami. Akhirnya si gurunya, oh iya, nggak kebayang ada kondisi seperti ini. Gitu loh. Ya, Iya, iya, HP iya. Ya dipakai kita buat juga satu. harus, betul betul, kita harus tahu apa ya. Ini istilah keposli itu tuh begini sebetulnya. Artinya ada masalah kita tidak bisa mengatakan itu, tapi di sebagian sisa yang lain kita juga harus bilang bahwa pada kenyataan dengan teknologi yang seperti ini kan pembelajaran buat kita ya, selama Iya, ini nggak iya. pernah melakukan ini kan. Pembelajaran Iya. seperti ini juga penting gitu, bahwa mungkin kita bisa melakukan itu untuk hal-hal yang lain di masa mendatang. Tapi problemnya Nah, kan kadang-kadang berkomunikasi itu kan nggak gampang ya dengan cara seperti itu. iya benar. Oh, apa ya? Oh, aku udah gue ngebahas ini udah merinding aja bawaannya. Nah, ngenes tapi gimana gitu ya. Kita harus menghadapi ini gitu ya. Kita harus Iya, menyesuaikan. harus harus Awal, harus dengan awal semangat, harus dengan iya. semangat sih emang. Saya waktu terakhir pergi terakhir jadwal mengajar itu tanggal 14 Maret loh Mas sebenarnya. 14 Maret itu Itu masih masih keluar ngajar. tuh. Masih keluar tanggal 14 itu. Ini 3 hari Oke. aja. Ya emang udah dischedulkan dari awal dan waktu itu belum sampai suasana belum begitu inilah ya, masih takut ada, tapi ketemu satu orang aja di tempatnya udah jelas itu di rumah gitu ya. Insya Allah nggak apa-apa gitu. Nah, Oke. awal-awal dari tanggal 16 ke sini itu seminggunya shock dulu. Kemudian 2 minggu seperti kejadian musibah apalah, ntar juga 2 bulan insya Allah atau bulan puasa nanti juga hilang. Iya, iya, Tapi iya, betul. ternyata yang bikin shocknya dan lumayan menghantam mental itu teman-teman sendiri sakit masuk rumah sakit, ada yang meninggal, itu beruntun Mas. Di situ saya mulai agak apa ya, mulai wah ini nggak main-main nih, ini nggak main-main, udah bener nggak keluar sampai sekarang. Kalaupun keluar pernah ya di mobil aja tuh nggak sama sekali, jendela pun nggak dibuka sama sekali, tuh nggak sih, takutnya gitu. Parno iya. Tapi makin kesini makin diselami bahwa kalau parno terus imun turun jadinya. Iya Tiap betul. pagi pilek mulu tiap pagi. Nah, ternyata diterima. Oh iya, diterima. Kemudian kayak berteman aja, ya udah emang harus hari ini, ya udah nggak keluar nggak apa-apa. Yang penting hari ini kerjain apa gitu ya.
Kalau tidur Iya. ngantuk ya tidur aja gitu. Yang penting hari ini bisa menerima keadaan, bisa tidur, bisa makan. Saya bilang ke teman juga, lu kalau mau nangis, nangis aja dulu ke pojok, nggak apa-apa gitu loh. Lu mau curhat, mau salah apa? Ya namanya teman-teman yang berumah tangga tuh mas, itu juga cerita tuh. Harus kerja dari rumah, kemudian harus ngurusin anak belajar. Karena anak ditinggal meleng sebentar, ganti channel, ganti ganti screen kan ya. Belum lagi komunikasi dengan suami istri, dengan si Mbak, dengan ART, itu yang selama ini nggak terbiasa, sekarang harus dilakukan gitu. Gimana gitu kan? Iya, Itu kan syok iya, iya. sebenarnya. Nah, Betul, betul. hal seperti itu kan bulan minggu-minggu pertama itu kan minggu pertama, minggu kedua, ketiga, sebelum berjalan, sekarang sudah mulai dapat ya, mulai mulai memahami. Oh, kalau gue emang lagi marah ya gue mojok aja dulu, nggak perlu ngomong ya, nahan dulu komunikasi. Kalau emang gue pengen, gue lagi sedih ya gue nyempil aja dulu di belakang, di pojok kamar, gue nangis dulu gitu misalnya gitu. Karena ternyata air mata yang keluar itu bikin lega ya sebenarnya mas, bikin lega ternyata. Jangan takut untuk menangis, jangan takut untuk apa namanya, untuk marah ya. Wajar sih kalau kita menghadapi kebuntuan ya, dikurung di rumah seharian 24 jam dan Iya, berhari-hari gitu. Itu yang saya dapatkan sih ngobrol dengan teman-teman iya, iya. mas. Nah Iya, mas Ari ini gimana mungkin, kegiatan, bener nggak sih, wah, masak ini juga, kegiatan ini kita kita ngajar juga anak banyak juga. banyak udah masuk juga nih Mbak. Sehingga mungkin teman-teman juga boleh share gitu kegiatan selama di rumah aja ya. Karena seperti judul besarnya dari Senang Bicara kali ini adalah Speak Promo. Bagaimana kita bisa memaksimalkan kegiatan public speaking dan juga berkomunikasi gitu ya. Satu dengan yang lainnya, dengan sesama teman mungkin, sama keluarga, dengan satu rumah gitu ya. Atau juga dengan hal-hal yang lain yang harusnya sih bisa bikin bikin kita tetap menjaga kualitas berlatih berbicara di depan umum ya Mbak ya. Karena kan kalau kita meeting aja itu kan sebetulnya kan ada beberapa ciri tuh Mbak ketika meeting dalam satu platform meeting yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Apakah berani untuk tampil gitu karena kan Nah harus ada iya iya benar video benar gitu ya. benar. Gitu ya pakai video gitu, ataukah karena di rumah nggak perlu siap-siap gitu ya, kalau biasa harus rapi, nggak perlu dandan gitu misalnya, atau barangkali nggak perlu mandi misalnya gitu ya. Kan bisa terjadi pagi hari kan gitu ya. Jadi sama sih sebetulnya, karena kalau di kegiatan-kegiatan sehari-hari kami ya, kalau untuk harus tampil dengan video ya tetap seperti itu. Cuma ada kegiatan yang mungkin kalau gue sendiri mulainya dengan cara supaya seperti di kantor. Kita mulai dengan tetap aja mandi pagi rutin, kemudian kalau memang nggak puasa sarapan dulu, kemudian baru mulai kerja. Atau sebaliknya kalau lagi puasa begini ya, kalau setelah uh, subuh kemudian seperti tiduran kemudian bangun tetap mandi, kemudian kegiatan lagi. Ini teman-teman saya yang dari radio banyak banget yang udah masuk tuh, yang pada Oh iya. nonton kita juga. Oh, Mereka juga siaran dari rumah nih. Ada Fajar di Ibel. rumah ya. Fajar, apa kabar? Ibel ya, apa Halo. kabarnya? Ada Iya iya. Rian juga. Iya, jadi Rian mana? Rian Kelas. ya, Rian Maulana Rizky. Oh, Rian Maulana. Rian Maulana. Ini ada yang panjang nih. Hai Mbak Nila. Salam dari kami tiga bersaudara dari Nusa Tiga Indah, bersaudara Tika, ya, Aldi dan Vega, sukses. Wah, ini putra putrinya Mbak Dian, ingat nggak Mas Arief? Mbak Dian. Oh, oke. Ini siapa lagi nih putra putrinya? Siapa lagi nih, banyak yang masuk ya. Wah, Yundas, Gitu. Jadi Doreen. ini kalau kalau sambil nyapa teman yang di radio, ya memang mereka juga siaran dari rumah gitu. Di rumah ya. Masing-masing kan harus prepare. Kalau radio kan nggak kelihatan ya, maksudnya selama itu tidak terlihat. Nah, mungkin kita sharing sama teman-teman ini next time lah ya. Tapi kembali yang tadi, setelah setelah melakukan kegiatan rutin seperti biasanya, ya udah di depan laptop, di meja kerja, atau mencari spot baru ya. Biasanya setelah melakukan itu karena bosan ya dengan spot yang Iya, sama gitu. Kalau di rumah gitu iya, iya kan benar. di situ-situ lagi. Kalau di kantor memang kita terkultur dengan hanya satu spot, tapi kalau di rumah kan beda-beda. Jadi mulainya bekerja seperti biasa. Salah satu sasaran baiknya adalah tidak bekerja di kamar sih, karena kamar itu sangat menggoda untuk beristirahat, kemudian Lihat bantal gitu, ya maunya tidur gitu.
pokoknya tidur. Biasanya gitu, jadi harus keluar dari. Hai teman-teman, selamat siang. Tadi terputus ya. Terima kasih ya untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Insya Allah apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat untuk kita dan kita tetap semangat menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kita dan menjaga kegembiraan dan semangat jiwa kita. Akhir kata, saya Nila Kresna bersama Mas Arif Bakri yang tadi sudah nggak bisa masuk lagi nih karena terputus. Kami mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Akhir kata saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.